Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Daihatsu Sirion tahun 2013, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Andri dari Ciamis, Jawa Barat. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Selain kita terima jasa pencarian mobil bekas, kita juga terima bantu rapi-rapi. Biasanya jika kita beli mobil bekas, ada lecet di bodi, harus ganti ban, perbaikan kaki-kaki, ganti oli. Ada saja biasanya jika kita beli mobil bekas, akan ada perbaikan untuk unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, untuk rapi-rapihnya itu kita bisa bereskan. Jadi sebelum dikirim ke rumah pemesan, kita bereskan dulu PR-nya. Mobil ini juga pastinya akan ada perbedaan ketika diserahkan kepada pemesan, karena kita bereskan dulu PR-nya. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya sih baik, tidak ada belang. Dan untuk kondisi saat ini, namanya juga mobil dipakai ya. Seperti ini ada lecet, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Fog lamp bagian kanan utuh, hanya dia ada yang bocor ya, masuk air. Ini bisa dipoles, dibersihkan dalamnya. Satu fog lamp itu biasanya 100.000 ke spesialis lampu. Grillnya chrome-nya masih baik. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada. Tapi jika kita lihat secara detail ada beberapa yang luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total, dicat ulang satu bumper. Hitungannya satu panel, 500.000. Fog lamp bagian kiri sama dengan kanan, masuk air ya. Jadi perlu dipoles kanan kiri 200.000. Headlamp bagian kiri ada noda. Untuk noda sih bisa dipoles ya, bisa hilang. Tapi di sini ada yang lecet juga. Untuk yang lecet sih tidak bisa dipoles. Belum pecah, belum masuk air, masih layak, hanya ada lecet ya. Ini sih bisa dibersihkan lagi nodanya karena di dalam ya. Dibongkar, dibersihkan. Untuk yang besar seperti ini, ukuran headlamp itu biasanya 150.000. Kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat counting thickness. 74,6 mikron. Jadi masih original untuk cat kap mesin ini. Velgnya sudah diganti, velg racing BBS RS 15 inci. Tapi kondisinya seperti ini ya. Jadi di samping-samping itu banyak yang luka. Ini sih bisa masuk ke spesialis velg, diratakan ya. Tapi mungkin lecetnya sih masih terlihat. Atau mau dicat ulang, misalnya setelah diratakan kemudian dicat ulang, itu juga bisa mulus. Nanti kita akan coba bawa ke tukang velg ya. Untuk pecah retak sih tidak ada, hanya lecet di bibir. Prediksi saya sih 200.000 repair satu velg. Kemudian dopnya juga tidak ada. Saya lihat di market list banyak yang jual, ada yang satu set 500.000. Bisa dibelikan dopnya ini. Kemudian untuk ban produksi di tahun 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2018 sudah expired. Kelewat 1 tahun ya. Ketebalan di 5,24 mm. Ketebalan sih masih lumayan baik, tapi fisiknya kita bisa lihat ada beberapa retak ya. Jadi saya sarankan untuk diganti ban depan bagian kanan ini. Harganya di 750.000 lah
Untuk profil bannya 185-55R15. Liner fender bagian kanan utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kanan untuk kampas rem sih masih tebal ya. Nah ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Untuk kampas rem masih layak dipakai. Fender depan kanan beberapa ada yang lecet juga, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Sama pernah dicat ulang untuk fender depan kanan, ketebalan di 137 mikron. Pernah siram saja. Dan untuk spion bagian kanan catnya masih ori tapi sudah nguning ya. Ini bisa dipoles dan nanti jika ada pengecatan bisa dicat ulang juga agar tidak belang. Spion bagian kanan, mic kasennya utuh, dan untuk pilar-pilar masih ori, masih di bawah 100 mikron, 68,6 mikron. Kaca juga belum pernah diganti. Bagian atas ini tidak ada lecet, tidak ada pecah. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2019 untuk ban belakang. Ketebalan di 6,19 mm. Ketebalan masih baik dan masih bisa spare dipakai setahun lah untuk produksi di tahun 2019. Pas 2024 ini bisa dipakai. Kemudian velg belakang juga rata-rata sama, di bibir ada yang lecet dan tidak ada dopnya. Hitungannya tadi nanti kita akan coba masuk ke tukang velg, kita repair dan kita belikan dopnya. Kemudian untuk pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan kondisi catnya baik, hanya ada baret-baret sedikit ya. Kemudian ketebalannya di 136 mikron. Sudah pernah dicat ulang satu kali. Pintu belakang kanan kondisi catnya baik, hanya di sela-sela pintu ya ada luka-luka sedikit seperti ini. Untuk pintu belakang kanan 144 mikron, sama pernah dicat ulang juga. Karet balon bagian pintu belakang kanan kondisinya utuh, dan untuk pilar-pilar ini juga semuanya adalah titik pabrikan ya, seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Sealer pintunya juga utuh, karet pintu juga utuh. Sampai bawah sini juga sealernya masih pada utuh. Pintu bagian driver sama, overall tidak ada pecah parah, tapi jika kita lihat secara detail ada beberapa yang luka di sela-sela pintu. Ini bisa dicat ulang, tapi hitungannya memang per panel ya. Pintu bagian driver ketebalan catnya di 142 mikron. Pernah dicat ulang juga satu kali. Karet balon bagian pintu driver bagus. Dan untuk pilar A sampai dengan pilar belakang sudah kita cek ya. Semua ada las titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping kanan, karena semuanya utuh. Kemudian untuk karet pintunya juga utuh, sealer pintu juga utuh. Jadi jelas bagian samping kanan mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Meskipun sudah pernah dicat ulang, tapi kita punya alat ukur ketebalan cat. Hanya naik cat saja, kemungkinan ada lecet dan dicat ulang, dan itu wajar ya. Nanti juga yang lecet-lecet jika pemesan tidak enak lihatnya, kita bisa bantu cat ulang lagi. Jelas tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, sealer pintu semuanya utuh, tidak ada repair. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, bagasi belakang ini pecah parah tidak ada, emblem semuanya komplit, hanya di bagian ini ada penyok ya. Bisa nanti dicat ulang. Ketebalan catnya 72,7 mikron, masih original untuk bagasi belakang.
Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Dan untuk kondisi saat ini banyak ya yang lecet-lecet seperti ini. Reflektor utuh, sensor mundur 2 titik utuh. Seperti ini tidak bisa dipoles karena luka. Reflektor bagian kanan utuh. Overall bumper belakang ini sedikit-sedikit banyak yang luka lecet. Jadi jika ingin mulus total hitungannya sama dengan bumper depan, hitungannya satu panel. Satu panelnya 500.000 dicat ulang. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, kemudian bagian kiri utuh, dan untuk partisi ini juga masih disimpan ya, biasanya hilang. Ban serep posisinya di bawah sini, tidak full size ya, seperti ini bawaannya. Ketebalannya saya akan ukur di 5,17 mm. Ban serep layak dipakai, dongkrak, kunci roda semuanya ada. Dan di bagian ini ada lecet-lecet ya, kemungkinan bekas menaruh barang-barang seperti dongkrak, kunci roda. Bisa dicat ulang, tidak ada korosi, kotor bisa disalon juga. Kemudian untuk silar bagasi belakang ini utuh. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang juga utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Di sini jalur air ya, kotor ya wajar, nanti bisa dibersihkan. Yang penting masih lurus dan presisi. Las titik pabrikan cross member ini utuh. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari bagasinya saja catnya masih original. Kemudian silarnya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2019. Pemasangannya di dalam. Ketebalan sama rata dengan belakang kanan 6 mm. Jadi untuk ban belakang bagian kiri sama dengan kanan, layak dipakai pas 1 tahun ini, bisa spare lah. Kemudian rata-rata velg seperti ini ya. Di bibirnya dia ada luka. Untuk pecah, retak sih tidak ada, meskipun seperti ini juga layak dipakai. Dan untuk dop memang semuanya tidak ada. Hitungannya tadi kita akan coba masuk ke tukang velg ya. Di repair di bagian ini, diratakan. Kemudian kita belikan dop nanti. Kampas rem kanan kiri sudah kita cek. Parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem. Fender belakang kiri, noda-noda seperti ini bisa hilang dipoles ya. Pecah parah sih tidak ada. Dan untuk fender belakang kiri ketebalan catnya 123 mikron. Pernah dicat ulang juga 1 kali. Pintu belakang kiri beberapa sih ada yang dilewat ya, tidak dicat ulang karena beberapa ada yang masih bagus, kecuali yang ini nanti bisa dicat juga sekalian. Dan untuk karet balon bagian pintu kiri utuh, karet pintunya juga utuh, dan silar pintu juga utuh. Pintu depan kiri overall tidak ada pecah parah, hanya di sela-sela pintu seperti ini. Tapi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Ketebalannya pintu depan kiri 133 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Dan untuk karet pintu bagian depan kiri utuh, karet pintunya utuh, dan silar pintu juga utuh. Spion bagian kiri sama ada lecet, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Mika sen utuh. Fender depan kiri kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalan catnya 99,0 mikron. Masih ori, ada beberapa yang original ya. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi di tahun 2018. Ketebalan sama rata dengan depan kanan 5 mm lebih. Untuk ketebalan sih masih lumayan baik. Tapi fisiknya jika sudah expired pastinya seperti ini ya. Jadi ada yang retak-retak. Jadi saya sarankan untuk mobil ini ban kanan kiri bagian depan yang perlu diganti. 750.000 kali 2. Kemudian untuk velg juga rata-rata seperti ini di bibir ya. Nanti kita akan coba masuk ke tukang velg. Tadi yang saya jelaskan
sekitar 200.000 lah repair satu velg. Kemudian dopnya harganya di 500.000, saya lihat di marketplace ada yang jual sampai di 700 ribuan. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan kan tadi tebel, dan untuk bagian kiri juga sama, karena diganti kampas rem itu biasanya satu set ya. Nah ini bagian kampas rem depan belakang semuanya masih layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Rata-rata pernah dicat ulang, dan itu wajar ya, namanya juga mobil tahun 2013. Yang original pun rata-rata pastinya akan ada lecet-lecet, penyok-penyok yang perlu dicat ulang. Dan mobil ini yang original juga ada catnya di bagasi, di pilar, bagian atap, di beberapa fender. Dan untuk kondisi saat ini juga pecah parah tidak ada. Artinya bumper tidak pecah, pintu tidak ada pecah. Untuk lecet wajar sih ada ya, namanya juga mobil dipakai. Artinya jika tidak masalah di bodi lecet bisa dilewat lumayan. Tidak diperbaiki juga tidak masalah. Ini bukan PR fatal. Dan jika ingin mulus total, saya hitung untuk di bagian bodi itu ada 4 panel lah. Bumper, fender, selap pintu, spion, bagasi. 2 juta lah untuk perbaikan eksterior. Yang lecet-lecet dicat ulang keliling. Kemudian untuk bagian velg, satu velg hitungannya 200.000 lah. Jadi untuk velg 800.000 untuk repair. Kemudian poles sih perlu, ada beberapa jamur, baret halus. Itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, bagasi belakang yang kotor itu juga dibersihkan, ruang mesin total untuk jenis mobil city car hatchback atau mobil sedan di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian mobil ini yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness, tidak ada ketebalan tinggi. Semuanya masih normal, hanya pernah disiram cat saja. Untuk pilar-pilar juga semuanya utuh, cross member juga utuh, sealer pintu juga utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Daihatsu Sirion tahun 2013 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder. Tenaganya 90 PS, torsinya 115 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakaran masih sempurna. Radiator ini menggunakan air biasa dan sudah agak kotor ya. Jadi baiknya dikuras, diganti air coolant agar pendinginannya lebih sempurna. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox juga kering, dan untuk bagian bawahnya selas roda kiri kering, seal as kering, paling di bagian karter ya, karter dan seal, karter mesin kering. Jadi di bagian gearbox, seal dan packing. Ini wajar ya, mobil tahun 2013 km juga sudah tercatat 117.000. Biasanya di kilometer 100.000 itu packing dan seal minta ganti ya. Ini saya pahitkan kepada pemesan di 1,5 juta penggantian packing dan sealnya. Dan ini nanti akan kuat tahunan. Kilometer mobil ini 117.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya. Jadi saya sarankan untuk diganti oli mesin 450.000 lah berikut dengan filter. Oli transmisi otomatis ganti normal itu di 600.000. Jika mau di flashing ke bengkel resmi itu di 1,2 juta. Kemudian untuk minyak rem juga sudah ada beberapa kadar air. Untuk kuras minyak rem 250.000. Dan untuk oli hasil tesnya ini 44,8%. Artinya olinya sih ada, tidak tekor dan masih belum cing.
hanya tidak ada catatan, jadi baiknya diganti. Dipstick oli mesin ada yang patah ya, sticknya. Nah ini, saya lihat di marketplace harganya di 70.000 sampai 150.000 lah yang original. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat satu, sudah immobilizer. Jadi jika ingin dibuatkan kunci cadangan sekitar 400.000 lah, karena dia ada chipnya dalamnya dan harus diprogram. Kemudian untuk remote-nya dapat satu, remote-nya aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang di salon. Kemudian kaca film tidak ada yang sobek, hanya lemnya dia sudah agak ngelupas ya. Seperti ini jika kita lihat dari samping ya. Nah ini, jika ingin diganti satu kaca film yang bahan biasa itu 100.000. Kemudian power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film depan kiri sama lemnya ada yang kurang rapi, yang lupas. Jika ingin diganti tadi hitungannya 100.000. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri juga sama, hampir semua ada garis-garis. Kaca film bagian belakang bagasi sama ada yang lupas, bahkan yang bagasi. Kemudian kaca film bagian kanan, nah ini ya garis-garis seperti ini, lecet. Jadi 4 titik lah kaca film. Power window semuanya belakang kanan kiri aktif. Jadi untuk kaca film per titik 100.000, jika diganti semua 400.000 lah. Electric mirror, tombolnya di sini bagian kanan, electric mirrornya aktif. Bagian kiri, electric mirrornya aktif, berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri utuh, plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang di salon. Hand grip utuh, sun visor bagian penumpang depan utuh, ada vanity mirror masih baik kondisinya. Kemudian lampu kabin semuanya aktif, spion tengah sudah ada inek. Dan untuk sun visor bagian driver ada vanity mirror juga, kondisinya utuh. Joknya masih ori, fabric, tidak ada yang cacat, hanya sedikit kotor bisa hilang di salon. Dan bagian driver sama, sedikit ada kotor saja, utuh, tidak ada yang sobek. Untuk jok semuanya masih baik kondisinya. Dan karpet lantainya sudah di cover ya, ini bisa dibuka, originalnya ada di dalamnya. Mobilnya juga tidak bekas banjir, tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard juga semuanya masih pada putih ya. Nah ini, marker pabrikan juga masih pada ada. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket UBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya, semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan juga. EPS, cek engine, tekanan oli, aki. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi untuk kelistrikan mobil ini bagus. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya, biasanya kan ngegantung di stick wiper ya, dan ini tidak ada. Jadi saya sarankan untuk diganti olinya masing-masing. Tadi oli mesin 450.000 berikut filter, oli transmisi otomatis 600.000. Kemudian untuk kilometer 117.000, dan ini kondisi setirnya ya, masih kulit jeruk. Kemudian kencang, pedal rem, gas juga tidak ada yang habis. Mobil ini untuk buku servis sih tidak ada ya, artinya tidak servis record. Namun kita lihat dari ciri-ciri, yang setir masih kulit jeruk, kemudian kencang. Kemudian kita juga sudah inspeksi kedua kalinya untuk pesanan Pak Andri ini, yang kilometernya di bawah 100.000 tapi setirnya sudah kendor dan pedal habis. Jadi ya paling kita lihat ciri-ciri jika tidak ada servis recordnya. Dan mobil ini jika kita lihat dari ciri-ciri ya masuk akal, untuk setir masih bagus, pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis.
Jadi kilometer masuk akal lah, mobil ini bukan ciri-ciri kilometer tinggi. Kemudian untuk kaca depan ini ada sedikit yang baret di bagian atas ya. Sebenarnya tidak terlalu kelihatan dari kamera. Nah ini pandangan sih ke depan belum menutupi, artinya baret sih memang ada dan bisa hilang 100% masuk ke spesialis kaca 400.000. Tapi ini juga tidak mengganggu ya, belum parah artinya lecetnya, dan tidak pecah, kaca film masih baik. Kemudian untuk wipernya aktif, airnya hidup, ngipasnya masih detail. Karet wiper bagian belakang ngipasnya sudah kurang detail ya, airnya hidup, hanya karetnya saja minta ganti 80.000 untuk karet wiper bagian belakang. Ventilasi AC bagian kanan utuh, dashboard juga utuh. Ini bekas lem saja bisa dibersihkan, bekas minyak wangi. Ventilasi AC kiri utuh, laci utuh, ventilasi AC bagian tengah utuh. High unit sudah diganti, monitor aftermarket merek Kenwood aktif. Kemudian lampu yang tidak aktif itu fog lamp bagian kanan. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, jika bohlam saja itu paling sekitar 100 sampai 200.000 lah. Tapi jika harus ganti fog lamp sekitar 350.000. Kemudian lampu bagasi belakang, high mount stop lamp di kaca ya, itu mati juga. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, jika kabel atau sikring sih paling 100 sampai 200.000. Tapi jika harus ganti satu set, ada yang tidak bisa dibuka, mati lampunya itu di dalam, jadi harus ganti satu set. Harganya di atas 500.000. Kemudian untuk power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kemudian untuk transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Kondisinya masih baik, normal. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin ya, dari 31 derajat Celcius. Kita akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan. Jika sampai di 26 derajat Celcius, termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat di 25,2 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada 2 buah cup holder, ada soket lighter, ada tempat penyimpanan, parking brake mechanical dan masih pendek ya, artinya kampas remnya masih baik. Di belakang sini ada tempat penyimpanan dan masih utuh. Inilah door trim belakang kanan utuh, sedikit kotor bisa hilang di salon. Belakang kiri sama utuh, plafon bagian belakang utuh, hand grip juga utuh, sedikit kotor bisa hilang di salon ya. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 1.700.000 PKB-nya. Bisa dicek di aplikasi Sambara. Kemudian saat ini pajaknya hidup Desember 2024 dan untuk plat 2027. Tangan kedua faktur juga masih disimpan. Keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek. Semuanya asli, nomor rangka dan mesin juga sudah kita cek, semuanya sesuai. Jok bagian belakang ini juga sama. Masih original, tidak ada yang cacat. Kondisinya baik. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Andri dari Ciamis, Jawa Barat. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih normal. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian tidak bekas banjir dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak dibeli. PR-nya juga masih di batas wajar. Kemudian Pak Andri ini sudah inspeksi ke 2 unit. Jadi pertama kita cek yang kilometernya 83.000. Tapi ciri-ciri setirnya kendor, kemudian pedal habis total.
Jadi percuma meskipun kilometernya rendah, tapi jika putaran ya masih mending kilometer 117.000 tapi masuk akal, tidak ada ciri-ciri putaran. Kemudian mobilnya juga tidak utuh, bagian sealer ada yang repair. Jadi untuk kondisi sih rata-rata rapi-rapi itu seperti ini, sama rata. Ganti ban, bodi lecet, ganti oli. Untuk PR sih rata-rata Sirion tahun 2013 hampir sama rata. Untuk pembelian mobil ini di harga 84 juta. Termasuknya harganya miring. Yang 83.000 yang dicek pertama itu harganya di 90 juta. Dan rata-rata banyak yang buka harga di 90 juta ke atas. Untuk PR sebenarnya sama rata, dan mobil ini PR-nya kalau menurut saya masih di batas wajar, namanya juga mobil bekas dipakai. Pastinya akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Jadi kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi ya. Untuk detail yang saya jelaskan di mobil ini berikut dengan jasa total di 102.130.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Daihatsu Sirion tahun 2013. Untuk update harga saat ini 95 juta sampai 105 juta lah. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya dan sudah berikut dengan jasa. Untuk pembelian mobil sih mungkin di angka paling murahnya seperti ini, 84 juta sampai 95 juta lah pembelian unitnya. Sisanya untuk rapi-rapi, dan itu sudah wajib ya untuk adakan spare dana karena mobil bekas itu rata-rata ya perlu diperbaiki. Tapi sembari lagi kepada pemesan, jika memang tidak masalah di PR, maksudnya ada beberapa yang mau dilewat, yang penting-penting saja dulu yang dikerjakan. Ya mungkin 95 juta juga sudah all in jika pembelian 84 juta seperti ini. Sudah berikut dengan total dan jasa. Jadi kembali lagi kepada pemesan. Anda carinya yang seperti apa? Yang istimewa semuanya beres PR ya mungkin sampai di 102 juta. All in, atau Anda carinya yang biasa saja, PR beberapa mau dilewat, yang penting-penting dulu misal ya mungkin 97 sampai 100 juta sudah total. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari sendiri unitnya Dual X atau di marketplace Facebook, silahkan, kita yang inspeksi unitnya. Atau unitnya dari kami seperti ini, pas waktu transaksi seperti biasa kita akan persilahkan kepada owner, pemesan nego langsung. Jadi semuanya kita transparan. Jadi Anda juga bisa menentukan sendiri harganya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, atau Anda punya budget berapa, ingin dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan, pertama silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya. Dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanan selanjutnya. Kemudian selain kita terima pesanan mobil, kita juga bisa bantu jual mobil Anda. Silakan Anda WhatsApp, nanti kita akan jelaskan prosedur cara penjualannya. Kemudian unit ready juga saya ada. Unitnya keren-keren, semua kita bangun, kita modifikasi, kita bereskan PR-nya. Unit ready yang kami jual ada di Cilegon. Silakan Anda lihat video-video unit ready dari kami. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.